Halo, Assalamualaikum barudak klasik. Gimana nih kabar kalian? Sehat lah, jangan sakit-sakit. Oke, kenalin nama gue Sheila. Kalian bisa panggil gue Shay. Dan kali ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama Babi. Ini beneran namanya Babi kok guys. Jadi daripada aku sendiri, jadi dia temenin aku. Oke, selamat datang di Teori Laycam episode 6. Nah, di episode kali ini kita bakal ngebahas tentang gimana sih caranya mengelola keuangan dalam event organizer. Nah, ada 3 yang bakal gue bahas di sini, yaitu yang pertama, faktor penting dalam keuangan event, yang kedua ada penyusunan mata anggaran, dan yang ketiga ada pedoman pengelolaan keuangan event. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu faktor penting dalam keuangan event. Nah, jadi ada 3 faktor penting nih yang dapat mempengaruhi kondisi keuangan pada saat melaksanakan sebuah event. Yang pertama ada penyusunan kontrol anggaran yang kurang tepat. Jadi, penyusunan anggaran itu harus melalui proses sistematis dan juga realistis teman-teman. Nah, tugas penyusunan anggaran itu harus dilakukan oleh tenaga kerja yang benar-benar berkompeten di bidang keuangan. Jadi nggak semua panitia itu bisa menganggarkan suatu keperluan seenaknya. Harus diputuskan oleh si penanggung jawab ini. Lalu yang kedua ada tidak tercapainya target pemasukan sponsor atau donatur. Nah, permasalahan yang sering banget terjadi saat menggelarkan sebuah event itu adalah masuk atau tidaknya sponsor donatur yang tidak mencapai target. Jadi bagi IO itu kasus tersebut itu merupakan resiko bisnis dan resiko perusahaan yang tidak terlalu berdampak pada pelaksanaan event, karena biasanya mereka itu akan menutupi kerugian tersebut dari keuntungan event lainnya. Yang ketiga itu perkiraan target penjualan tiket meleset. Jadi target penjualan tiket meleset itu dari apa yang pada saat kita menyusun rencana awal. Nah, hal ini tuh wajib banget diantisipasi dengan memasang target yang realistis dan juga harga target yang dibuat bervariasi agar dapat dijangkau oleh berbagai kalangan penonton. Misalkan ada tiket VIP, tiket kelas 1, dan juga tiket kelas ekonomi, dan seterusnya. Nah, gimana teman-teman materi 1? Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau nanya, tulis di kolom komentar aja ya. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu penentuan dan penyusunan mata anggaran. Nah, dalam penyusunan mata anggaran ini perlu banget dikaji dengan cermat dan realistis untuk menghindari hal-hal yang mengandung resiko yang dapat merugikan. Nah, ada 4 langkah untuk membuat perencanaan anggaran event. Yang pertama itu adalah diskusikan jumlah budget dan tujuan event. Jadi hal pertama yang perlu banget dilakukan itu adalah menghitung dan memastikan jumlah anggaran secara keseluruhan yang tersedia. Nah, ketika bertemu dengan klien, kita perlu mengetahui dana yang disiapkan dan memahami tujuan dari penyelenggaraan event. Nah, jumlah dana ini akan mencapai batas atas bagi klien untuk mengukur kemampuan pembiayaannya. Gak cuma itu, kita juga perlu mengetahui informasi penting termasuk jumlah peserta, desain event, dan juga kebutuhan lainnya yang menjadi alokasi anggaran. Lalu yang kedua adalah track perencanaan anggaran event yang telah dibuat. Nah, saat ini banyak banget event planner yang menggunakan event budgeting tools yang dapat ditemukan pada list management software application melalui internet. Nah, meskipun begitu, nggak sedikit juga yang masih menggunakan spreadsheet sebagai pilihan metode tracking anggaran. Nah, yang ketiga ada buat kategori anggaran. Jadi tujuan dari pembuatan kategori anggaran itu untuk memudahkan saat membagi pos kebutuhan. Seorang event planner itu selalu membuat kategorisasi untuk mengetahui berapa banyak sih anggaran yang dibutuhkan. Nah, bagi pemula, jika bingung bagaimana sih cara membuat kategorisasi anggaran, itu kita dapat memulainya dengan berkonsultasi terlebih dahulu dengan sejumlah vendor yang diajak bekerja sama. Lalu yang keempat, ada bersiap untuk perubahan anggaran. Nah, ketika estimasi dana disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan, maka perubahan perencanaan anggaran itu bisa saja terjadi. Nah, oleh karena itu penting banget nih untuk membuat record dan mengupdate masing-masing pos kebutuhan pada klien. Jadi,
Dengan begitu, maka kita dapat melakukan diskusi mengenai kemungkinan terjadinya perubahan anggaran. Nah, gimana nih teman-teman materi keduanya? Paham kan? Kalau nggak paham, jangan lupa klik kolom komentar aja. Lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu pedoman pengelolaan keuangan event. Jadi, apapun jenis event yang akan diadakan dan seberapapun besarnya, itu sangat perlu sebuah perencanaan dalam mengelola keuangan event. Nah, faktor penting yang harus diperhatikan di bidang anggaran, yaitu yang pertama, ada penyusunan anggaran yang harus realistis dan dalam proses menuju pada pelaksanaan, memiliki kecenderungan terjadinya kenaikan biaya anggaran dan memungkinkan terjadinya biaya yang nggak terduga. Lalu yang kedua, ada dalam penyusunan anggaran itu dibutuhkan sebuah kontrol yang ketat, yaitu menahan laju kenaikan biaya anggaran dan biaya tidak terduga, sekaligus mengontrol anggaran yang memiliki peluang untuk diturunkan atau efisiensi sehingga terciptanya balance anggaran yang terkontrol. Lalu yang ketiga, itu sehingga dalam menyusun anggaran itu dibutuhkan plan A dan diikuti oleh plan B, plan C, dan plan D. Nah, itu untuk mengantisipasi melonjaknya biaya yang telah tersusun. Lalu untuk pembagian biaya eventnya itu berdasarkan urutan waktu. Pengelolaan biaya dalam sebuah event itu terbagi menjadi 3, guys. Yang pertama itu adalah cost before event, yaitu biaya yang dikeluarkan sebelum event dimulai, misalkan uang muka, biaya sewa ruang, biaya promosi, biaya pemasaran, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada cost during event, itu adalah biaya dikeluarkan pada saat berlangsungnya pameran, seperti konsumsi, transportasi, akomodasi, honor pengisi acara, dan sebagainya. Lalu yang kedua ada cost after event, yaitu biaya yang dikeluarkan sesudah event berlangsung. Nah, umumnya itu untuk pelunasan, namun juga biaya-biaya yang harus dikeluarkan seperti biaya pemberitaan media, biaya penambahan fasilitas, dan juga lain sebagainya. Lalu yang terakhir nih adalah untuk mengatur termin pembayaran. Nah, ada beberapa hal yang dapat diatur dengan variasi termin pembayaran, antara lain yang pertama adalah pembayaran pada tahap awal, yaitu seperti perizinan, uang muka sewa tempat, uang muka penampil, uang muka perlengkapan panggung, dekorasi, tenda, dan sebagainya. Lalu ada uang muka sound system dan biaya komunikasi dan transportasi. Lalu yang kedua adalah pembayaran lunas sebelum pelaksanaan acara, yaitu contohnya adalah honor penampil, konsumsi, honor keamanan, biaya publikasi pers, dan biaya pajak tontonan. Lalu yang ketiga adalah pembayaran lunas setelah acara, itu maksimal 3 hari ya guys. Jadi contohnya itu seperti honor petugas operasional, honor LO, PO, dan biaya dokumentasi. Lalu yang keempat ada pembayaran lunas, yaitu contohnya akomodasi hotel dan juga biaya sewa kendaraan. Nah, itu dia materi kita di IO-Camp kali ini. Gimana teman-teman? Kira-kira paham gak sih dengan penjelasan aku tadi? Kalau misalkan ada yang gak paham, jangan lupa ya tulis di kolom komentar aja. Insya Allah bakal dijawab kok sama adminnya. Oke, mungkin itu aja materi di IO-Camp kali ini. Aku sama Babi pamit undur diri. Semoga bermanfaat bagi kalian event organizer pemula yang mau belajar menjadi event organizer yang lebih lihai. Oke? Mungkin itu saja materi dari kita berdua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.